Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nur Saputra dengan NIM 0903-118-2429-008 dari kelompok 1 kelas Sirek 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Data Science Data. Sebelum menjelaskan materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu data science. Jadi, data science itu merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data agar dapat memberikan informasi yang bermakna. Bidang ini menggabungkan beberapa ilmu, yaitu ilmu statistika, matematika, dan juga ilmu komputer untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama dari data science ini adalah menemukan pola dan hubungan tersembunyi di dalam data, kemudian menggunakannya untuk memprediksi peristiwa atau perilaku di masa depan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian data science. Apa itu data? Jadi data itu adalah kumpulan informasi atau fakta mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk dianalisis. Dalam data science, data dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada structured data, dan juga yang kedua itu ada unstructured data. Pada bagian unstructured data, yaitu datanya belum terorganisir dengan baik, seperti teks, gambar, video, ataupun audio. Data jenis ini masih memerlukan proses tambahan agar bisa dianalisis dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu ada structured data, yaitu datanya telah tersusun rapi dalam bentuk tabel yang memiliki kolom dan baris serta mempermudah di proses komputer. Contohnya ada file Excel dan juga file CSV ataupun database. Nah, selanjutnya masuk ke bagian data science database table, yang dimana di sini database-nya yaitu dapat berbentuk struktur data dalam bentuk tabel, yang dimana strukturnya yaitu ada kolom dan baris. Untuk baris itu direpresentasikan data dalam bentuk horizontal. Sedangkan yang kolom yaitu direpresentasikan data dalam bentuk vertikal. Nah, selanjutnya masuk ke bagian data science Python. Jadi, Python itu merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan dalam bidang data science. Bahasa ini terkenal karena sintaksnya sederhana, fleksibel, dan juga memiliki banyak library mendukung pengolahan data, visualisasi, serta pembuatan model yang perspektif. Nah, untuk Python ini memiliki beberapa libraries. Yang pertama itu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga SciPy. Untuk library Pandas digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame. Untuk library NumPy yaitu digunakan untuk melakukan perhitungan matematika dan statistika. Untuk Matplotlib yaitu digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data. Sedangkan yang terakhir itu ada library SciPy yaitu untuk perhitungan ilmiah dari analisis statistik lanjutan. Selanjutnya kita masuk ke bagian data science data frame, yang dimana data frame ini merupakan struktur data dua dimensi yang menyerupai tabel menjadi elemen utama dalam library Pandas. Setiap data frame ini memiliki baris dan kolom yang menyimpan data secara terorganisir. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam implementasinya. Nah, pada implementasinya di sini bagian data science data frame saya menggunakan library Pandas dan juga NumPy. Pada bagian data science data frame di sini saya mendeklarasikan data frame namanya yaitu data frame, dan di sini saya pd.read_csv saya memanggil file yang bernama data. Jadi di sini saya akan memanggil nama file CSV-nya yaitu yang bernama data. Lalu di sini akan muncul, setelah dipanggil akan muncul data-data yang ada di dalam file CSV, yaitu data yang berisi tentang kesehatan yang dimulai dari person ID, gender, age, occupation, sleep duration, quality of sleep, physical activity level, stress level, BMI kategori, blood pressure, heart rate, daily step, dan sleep disorder. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke
count underscore column, yaitu berarti di sini mencari total nilai kolom yang ada pada dataset file CSV-nya, yaitu menghitung total seluruhnya untuk tabel pada dataset saya, yaitu ada 13 kolom. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada count underscore row, yang dimana itu menghitung total baris yang ada pada dataset file CSV-nya, yaitu ada 374 baris data. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian data science function. Nah, setelah mengetahui ukuran dataset pada tahap analisis data tadi, kita sekarang mengetahui nilai maksimum, minimum, dan juga rata-rata. Nah, untuk mencari nilai maksimum di sini saya menggunakan perintah max underscore heart rate. Heart rate ini yaitu digunakan untuk memilih kolom heart rate dari data frame agar bisa dianalisis secara terpisah. Jadi intinya itu saya mengambil kolom heart rate ini untuk mencari nilai maksimum. Nah, sudah didapatkan di sini nilai maksimum pada kolom heart rate itu yaitu 86. Untuk nilai minimumnya juga di sini saya menuliskan perintah min underscore heart rate, yang dimana di sini saya juga sama mengambil nilai minimum dari kolom tabel heart rate, yaitu sudah didapatkan untuk nilai minimumnya yaitu 65. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai rata-rata. Pada mencari nilai rata-rata di sini saya mendeklarasikan dengan nama data frame, lalu person ID di sini saya mengambil nilai rata-rata untuk kolom person ID, age, heart rate, dan juga daily step. Nah, np.min ini yaitu untuk mencari np.min ini adalah fungsi dari library NumPy yang digunakan untuk menghitung rata-rata, yang dimana di sini saya mengambil nilai rata-rata pada kolom person ID, age, heart rate, dan juga daily step. Nah, sudah diketahui bahwasannya untuk rata-rata kolom person ID itu adalah 187,5, rata-rata age-nya 42,18, heart rate-nya yaitu 70,16, dan juga daily step-nya itu 6816,84. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke data preparation. Nah, pada data preparation ini adalah proses membersihkan dan menyiapkan data agar siap digunakan dalam analisis lebih lanjut. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan data bebas dari nilai kosong atau none, tipe data sesuai dengan kebutuhan analisis, dan memiliki struktur yang konsisten. Nah, jadi di sini saya mendeklarasikannya dengan nama data frame, lalu memanggil nama file CSV saya dengan nama data. Header 0 maksudnya di sini menunjukkan bahwa baris pertama dari file CSV digunakan sebagai nama kolomnya, yaitu dengan header. Untuk sep, tanda petik, koma, ini maksudnya menunjukkan bahwa data antar kolom itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, lalu di sini print kita mencetak data frame.head, artinya head ini berfungsi untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset agar kita bisa melihat struktur kolom dan data secara umumnya. Lanjut. Di sini sudah terlihat bahwasannya yang ditampilkan adalah 5 baris utama, yaitu ada person ID, gender, age, occupation, dan sleep duration. Begitu juga dan seterusnya. Nah, terlihat juga adanya nilai none atau not a number pada kolom sleep disorder. Di sini sleep disorder. Nilai kosong ini nantinya akan dihapus agar tidak mempengaruhi untuk dianalisis di tahap berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu data frame
mendeklarasikannya dengan nama data frame lalu drop na, yang dimana drop na ini digunakan untuk menghapus data yang memiliki nilai kosong atau none tadi. Nah, untuk eksis sama dengan 0 yaitu berarti penghapusannya dilakukan berdasarkan baris atau rows, bukan kolom. Nah, sedangkan in place sama dengan true ini menandakan bahwa perubahan dilakukan langsung pada data frame utama, bukan hanya salinan yang baru. Lalu di sini saya mencetak print data frame, lalu akan memunculkan outputnya di sini, dan nilai yang kosong terdapat pada kolom sleep disorder sebelumnya itu sudah dihapus. Dengan data bersih ini hasil analisis akan lebih akurat dan juga valid. Selanjutnya yaitu di sini print dataframe.info, yang dimana info ini yang berarti menampilkan informasi yang ada di datasetnya, yang dimana di sini saya menggunakan print data frame dideklarasikan dengan nama info, yang dimana itu ada outputnya di sini kelas pandas.core frame data frame ini, yang berarti menunjukkan bahwa struktur data yang digunakan adalah data frame, yaitu bentuk data 2 dimensi. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada indeks 155 entries 373, artinya itu terdapat 155 baris data setelah dilakukannya pembersihan, yaitu dengan drop nilai kosong, dan indeksnya dimulai dari baris ketiga hingga ke 373 baris data set asli. Nah, selanjutnya yaitu ada data columns, yang dimana itu menandakan bahwa data frame memiliki 13 kolom. Selanjutnya di sini ada keterangan non-null count, yang berarti menunjukkan jumlah data yang tidak kosong di setiap kolom. Jadi semua kolom itu menunjukkan 155 non-nulls, yang berarti datanya itu tidak kosong, artinya datanya itu sudah lengkap dan berisi semua datanya. Selanjutnya untuk dtype nih, maksudnya di sini menunjukkan jenis data di setiap kolom. Untuk integer 64, yang berarti di sini datanya itu bilangan bulat. Contohnya tadi pada tabel sebelumnya ada stress level, heart rate. Nah, juga di sini ada objek, yang dimana objek itu dapat berupa teks atau kategori. Misalnya contoh tadi ada gender, occupation, sleep disorder, dan juga di sini ada float 64, yang dimana datanya itu berbentuk data desimal. Contohnya pada di bagian kolom sleep duration. Selanjutnya yaitu kita mengubah bentuk menjadi bilangan desimal, yang dimana float itu data frame. Di sini data frame saya mengambil untuk mengubah nilai di bagian kolom person ID sama dengan data frame person ID as type float, maksudnya di sini mengubah nilai menjadi nilai desimal, yaitu di kolom person ID-nya. Nah, begitu juga dengan kolom age dan begitu juga dengan kolom age. Nah, di sini sudah ditampilkan bahwasannya pada kolom person ID tipe datanya itu sudah berubah menjadi float. Begitu juga dengan age, dan tipe datanya juga sudah berubah menjadi float. Selanjutnya yaitu ada describe. Nah, describe ini yaitu menampilkan statistik deskriptif, yaitu ringkasan deskriptif dari data menggunakan
fungsi describe ini. Nah, untuk penjelasan .describe ini yang berarti berfungsi untuk menampilkan statistik dasar dari kolom numerik tadi. Yaitu ini menampilkan count, mean, standar deviasi, minimum 25%, 50%, 75%, maksimum. Di sini sudah ditampilkan dari kolom person, age, sleep duration, quality of sleep, physical activity level, stress level, heart rate, daily step. Di sini semuanya sudah terangkum. Mungkin sekian penjelasan mengenai data science data. Apabila ada kata saya mohon maaf. Apabila banyak kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Arumzila dari kelas Sirek 3B dengan NIM 0903128242995. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu Data Science Math atau Matematika. Nah, yang pertama ini ada linear function. Linear function atau fungsi linear adalah cara sederhana dalam matematika untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel menggunakan rumus yang akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum dari linear function yaitu y sama dengan fx sama dengan ax plus b. Nah, y atau fx merupakan variabel dependent. Variabel ini adalah variabel yang ingin kita prediksi. Sedangkan x merupakan variabel independent. Ini adalah variabel yang kita gunakan untuk memprediksi. Adapun juga a atau slope dan b atau intercept, ini adalah angka yang akan menentukan kemiringan dan posisi awal dari sebuah garis lurus tersebut. Di sini juga saya akan memunculkan data frame dari kelompok saya, yaitu data health atau data kesehatan. Di dalam data frame saya ini, saya akan menggunakan level stress sebagai Y atau Fx saya, dan menggunakan sleep duration ini sebagai X atau data independen saya. Nah, jadi pertanyaan yang dapat dimunculkan yaitu bagaimana durasi tidur dapat mempengaruhi level stres seseorang. Selanjutnya, ada pun plotting linear function. Jadi, plotting adalah sebuah proses menggambar fungsi pada sebuah grafik. Jadi, contoh untuk melihat fungsi linear yang ideal itu dapat dilihat di dalam Nutri-School seperti ini. Fungsinya yaitu fx sama dengan 2x plus 80. Nah, jadi hasil plotting dari fungsi tersebut akan memunculkan garis lurus yang linear. Namun, tantangan di dunia nyata yaitu kebanyakan file CSV itu hampir tidak pernah sempurna, ada yang berantakan maupun kacau. Maka dari itu, dikarenakan file CSV kelompok saya itu termasuk yang kacau dan berantakan, saya akan memunculkan dua bagian, yaitu bagian pertama untuk bagian plot yang kacau, lalu yang kedua adalah bagian dari solusi tersebut. Bagian pertama atau plot yang kacau, kesalahan utamanya itu berada dalam penggunaan kind line pada data yang tidak terurut. Jadi plot garis atau kind line itu bekerja dengan cara menghubungkan titik-titik data sesuai urutan barisannya di dalam file CSV. Jadi contoh data yang bisa diambil dalam file CSV saya yaitu misalnya durasi tidurnya itu 7 jam, sedangkan level stresnya 6. Lalu selanjutnya durasi tidur 6 jam, level stresnya 8, durasi tidur 8 jam, dan level stresnya 3, dan sebagainya. Nah, program tuh akan menggambar garis dari 7,6, lalu lompat ke kiri ke 6,8, lalu lompat lagi ke kanan ke 8,3. Karena ada 374 baris data CSV tidak diurutkan, garisnya tuh akan melompat-lompat ke kiri dan ke kanan. Nah, ini tuh bukanlah sebuah plotting fungsi yang benar. Ini adalah plotting lemah data mentah yang kacau. Nah, ini adalah hasil dari plottingnya. Dapat dilihat jika hasil dari plotting akan berbentuk zigzag dan tidak rapi. Karena penggunaan kindline di sini, maka akan menghasilkan bentuknya seperti ini. Namun, ada pun solusi dari saya yaitu dengan menggunakan fungsi tren utama untuk mencari rata-ratanya. Jadi solusi terbaiknya itu melihat tren utama atau fungsi yang tersembunyi. Jadi kita tuh tidak boleh langsung memplot setiap orang. Sebaliknya kita harus menghitung nilai rata-rata level stres untuk setiap durasi tidur yang unik. Tindakan ini adalah cara kita untuk memperkirakan fungsi linear yang tersembunyi di dalam data yang berantakan tersebut. Nah, jadi di sini ada kode yang pertama yaitu kode untuk mengubah setiap tipe data menjadi numerik atau angka. Jadi apabila ada data yang berbentuk huruf, maka akan langsung tercatat sebagai none atau non.
Nah, selanjutnya di sini saya membuat sebuah variabel baru yang dinamakan sebagai average stress. Dan di sini di dalam variabel ini akan mengelompokkan semua tipe data dari durasi tidur. Lalu dari setiap tipe data durasi tidur akan dibagi atau dirata-ratakan menggunakan stress level. Lalu reset index ini untuk memperbaiki tabel-tabelnya menjadi rapi. Selanjutnya ini adalah plot line atau plot untuk membuat grafik. Di sini average stress plotnya itu masih sama, X yang menggunakan sleep duration dan Y-nya menggunakan stress level. Lalu di sini saya menggunakan kind line, namun karena sudah diperbaiki maka garis-garisnya tidak akan zigzag atau berantakan seperti sebelumnya. Lalu di sini memiliki plot title-nya yaitu average stress level versus sleep duration. Lalu ini untuk label dari plot X-nya yaitu sleep duration atau hours. Lalu plot Y labelnya yaitu average stress level. Lalu ini adalah batasan awal dari grafik yaitu dimulai dari 0. Lalu di sini saya menggunakan plot grid untuk menampilkan grid-grid agar grafik terlihat lebih rapi. Lalu yang terakhir yaitu untuk memunculkan sebuah plot. Nah, ini adalah hasil dari plot yang sudah benar dan lebih mudah untuk dipahami oleh orang lain. Selanjutnya yaitu materi slope and intercept. Yang pertama-tama yaitu untuk menemukan slope. Slope atau A adalah sebuah kemiringan garis. Angka ini akan beritahu seberapa curam garis itu dan ke arah mana ia akan bergerak, bisa naik maupun turun. Di sini saya memiliki function yang dinamakan dengan slope. Nah, dalam function slope ini memiliki variabel S yang dimana ketika Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1 maka akan return nilai S. Di sini saya contohkan apabila durasi tidurnya 5,8 jam, maka level stressnya menjadi 8. Dan jika durasi tidurnya yaitu 6,3 jam, maka level stressnya menjadi 7. Dan muncullah di sini yaitu slope-nya adalah minus 2. Selanjutnya untuk menemukan intercept. Intercept atau B adalah titik garis awal. Ini adalah nilai ketika Y dan X sama dengan 0. Secara visual, ini adalah titik di mana garis memotong sumbu vertikal Y. Sama seperti tadi, saya juga akan mengubah seluruh data menjadi bentuk numerik. Nah, perbedaannya di sini yaitu kita akan memisahkan variabel X dan Y dari rata-rata. Lalu akan memanggil fungsi NP polyfit untuk menemukan slope dan intercept. Lalu yang terakhir yaitu menyimpan nilai slope dan intercept ke variabel agar lebih mudah dibaca. Nah, di sini akan mengeprint. Nah, hasilnya dari NP polyfit yaitu slope-nya ditemukan pada minus 1,8 dan intercept atau B-nya ditemukan pada 18,5. Jadi fungsinya fx sama dengan minus 1,8x plus 18,5. Selanjutnya ini adalah sebuah tugas prediksi sama seperti di Witri School. Jadi di sini saya juga menggunakan function yaitu function yang menggunakan rumus fx sama dengan ax plus b. Jadi di sini akan mereturn nilai dari variabel yang ini, variabel slope intercept, slope a kali x input plus intercept b. Lalu akan menentukan input yang ingin kita prediksi. Jadi ini akan menginputkan berapa sih durasi tidur yang akan kita coba masukkan. Di sini saya masukkan 7. Lalu kita akan memanggil fungsi untuk mendapatkan prediksi. Jadi kita akan memanggil fungsi variabel prediksi stres sama dengan my function dan durasi tidurnya. Di sini akan terprint. Nah, jadi muncul. Jadi apabila durasi tidurnya 7 jam, maka hasil dari prediksi level stresnya yaitu 5,6. Selanjutnya yang terakhir yaitu sama seperti tadi, masih juga mengubah data menjadi bentuk numerik dan masih menggunakan variabel average stress. Namun di sini yang beda yaitu kita akan mengatur sumbu Y atau stress levelnya dari 0 hingga 10. Begitupun juga untuk sumbu X atau sleep duration-nya dari 0 hingga 10. Maka plotnya juga akan kita munculkan dengan plot title-nya rata-rata level stress versus durasi tidur. Lalu di sini juga plot label X-nya yaitu durasi tidur atau jam dan plot label Y-nya rata-rata level stress. Nah, sama seperti tadi hanya dibedakan dari jarak dari 0 sampai 10 saja. Baik, sekian segitu saja materi saya. Saya ucapkan terima kasih dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum melanjutkan penjelasan materi berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Rahmanhani dengan NIM 09 03 12 82 42 9074. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai data science statistik. Kita masuk ke materi pertama, yaitu introduction. Jadi, statistik ini adalah ilmu yang digunakan untuk menganalisis data. Tujuannya adalah untuk memahami data dan menilai keandalan sebuah model prediksi. Jadi pada bagian ini, kita akan berfokus pada statistik deskriptif, yang mana statistik deskriptif ini berfungsi untuk meringkas fitur-fitur penting dari sebuah dataset seperti count, average, standard deviation, dan percentile. Nah, di Python, kita dapat melakukan ini dengan mudah menggunakan fungsi describe dari pustaka Pandas. Fungsi ini akan secara otomatis menghitung dan menampilkan ringkasan statistik utama dari data kita. Contohnya ketika di running, outputnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada count, jadi ini adalah jumlah total entry atau baris yang ada di setiap kolom. Contohnya pada kolom person ID memiliki jumlah sebanyak 374 orang. Kedua itu ada min atau rata-rata dari semua nilai dalam sebuah kolom. Contohnya di sini bisa kita lihat itu pada kolom age atau usia, di mana rata-rata usianya itu adalah 42,18 sekian tahun. Yang ketiga itu ada STD atau standard deviation yang merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa tersebar data dari nilai rata-rata atau min sebelumnya. Jadi, nilai STD yang tinggi itu berarti datanya sangat bervariasi, sedangkan nilai yang rendah itu berarti datanya cenderung berkumpul di dekat rata-rata. Contohnya di sini itu ada kolom daily step yang memiliki STD yang sangat tinggi sebesar 1617, sekian. Hal ini tuh menunjukkan bahwa tingkat aktivitas fisik sangat beragam di antara 374 orang tersebut. Nah, sebaliknya, sleep duration-nya di sini tuh memiliki STD yang rendah, itu hanya sebesar 0,79, yang berarti durasi tidur 374 orang di dataset ini itu cenderung konsisten dan tidak jauh dari rata-rata sleep duration-nya. Lanjut ke yang keempat, yaitu adalah min atau nilai minimum yang merupakan nilai terkecil atau terendah dalam sebuah kolom. Jadi pada data ini itu contohnya ada di kolom age, di mana usia termuda itu berusia 27 tahun, dan sleep duration terpendeknya itu adalah 5,8 jam. Lanjut ke yang kelima, yaitu 25% atau persentile ke-25, yang merupakan nilai di mana 25% dari total data itu berada di bawah angka ini. Jadi di sini itu contohnya stress level, yang mana nilainya adalah 4,0, berarti 25% dari orang-orang dalam data ini memiliki tingkat stres 4 atau lebih rendah. Lanjut ke yang keenam itu 50% atau median yang merupakan nilai tengah dari data. Contohnya di sini itu median untuk age itu adalah 43 tahun, yang mana itu sangat dekat dengan nilai min yang menandakan distribusi usianya itu cukup seimbang. Lalu ada 75% atau persentile ke-75 yang merupakan nilai di mana 75% dari total data berada di bawah angka ini. Jadi contohnya di sini itu ada quality of sleep yang nilainya adalah 8,0, itu berarti 75% orang di data ini kualitas tidurnya itu ada di angka 8 atau kurang dari 8. Dan yang terakhir ini adalah max atau nilai maksimum yang merupakan nilai terbesar atau tertinggi dalam sebuah kolom. Jadi contohnya di sini tuh ada di kolom age lagi atau usia tertuanya itu berusia 59 tahun. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu percentile. Jadi, percentile ini adalah nilai yang menggambarkan bahwa persentase tertentu dari data berada di bawah nilai tersebut. Ini adalah cara untuk memahami posisi suatu nilai dalam sebuah kumpulan data. Jadi, kalau persentile ke-25 itu kuartil 1, artinya dari
Dari 25% data itu memiliki nilai lebih rendah dari ini. Kalau persentil ke-50 atau median, itu 50% dari data memiliki nilai lebih rendah dari nilai tengah. Dan kalau persentil ke-75 atau kuartil 3, itu artinya 75% dari data memiliki nilai lebih rendah dari 75. Contohnya itu di sini kita ambil data dari kolom heart rate, dan untuk melihat lebih detail itu kita set 10, yang mana 10% responden dengan detak jantung terendah itu memiliki denyut 65 bpm atau kurang. Kita lanjut lagi ke materi ketiga, yaitu standard deviation. Jadi standard deviation atau ketimpangan baku adalah sebuah angka yang menggambarkan seberapa tersebar nilai-nilai dalam sebuah data dari nilai rata-ratanya. Simbol yang sering digunakan itu adalah sigma. Contohnya di sini itu kita pilih kolom sleep duration dari data untuk dianalisis. Kenapa cuma pilih satu kolom? Itu karena hasilnya akan lebih bermakna daripada menganalisis seluruh tabel sekaligus. Jadi di sini kita akan menggunakan fungsi NPSTD dari pustaka NumPy untuk menghitung standard deviation dari data durasi tidur. Hasilnya itu disimpan di variabel std sleep. Nah, hasilnya itu menunjukkan standar deviasi sleep duration itu sekitar 0,7 sekian jam. Ini tuh nilai yang relatif rendah yang menandakan durasi tidur dari para responden itu cukup seragam. Berikutnya ada pula coefficient of variation atau CV yang digunakan untuk mendapatkan gambaran seberapa besar standard deviation secara relatif terhadap nilai rata-ratanya. Hal ini berguna untuk membandingkan variasi antara dua kumpulan data yang memiliki rata-rata sangat berbeda. Contohnya itu di sini itu ada, kita bisa lihat kodenya itu kita menghitung nilai rata-rata min dari sleep duration menggunakan fungsi NPmin. Lalu kita membagi nilai standard deviation STD sleep dengan nilai rata-rata min sleep sesuai rumus untuk mendapatkan nilai CV. Hasilnya itu seringkali ditampilkan dalam bentuk persentase. Jadi hasil 0,11 sekian ini itu berarti nilai variasi data durasi tidur itu hanyalah sekitar 11,15% dari nilai rata-ratanya, yang kembali menegaskan bahwa data ini sangat konsisten. Lanjut lagi ke materi keempat, yaitu variance. Jadi, variance ini adalah angka lain yang menunjukkan seberapa tersebar nilai-nilai dalam data. Simbol yang sering digunakan adalah sigma kuadrat. Jadi, secara sederhana, variance ini adalah rata-rata dari kuadrat setiap selisih nilai data terhadap nilai rata-ratanya atau mean. Di sini kita menggunakan fungsi NPVAR dari pustaka NumPy untuk menghitung variance dari data sleep duration. Hasilnya kemudian disimpan dalam variabel var sleep, yang mana hasilnya itu adalah 17,05 sekian. Lanjut lagi ke materi kelima, yaitu correlation. Jadi correlation atau korelasi ini adalah sebuah ukuran statistik yang menjelaskan hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi itu berkisar dari min 1 hingga 1, di mana 1 itu korelasi positif sempurna, min 1 itu korelasi negatif sempurna, dan 0 itu artinya tidak ada korelasi. Jadi bisa dilihat dari contoh pertama ini adalah contoh korelasi positif, di mana hubungan ini terjadi ketika kenaikan nilai pada suatu variabel diikuti oleh kenaikan nilai pada variabel lainnya. Jadi bisa kita lihat kalau seorang itu sleep duration-nya cuma 6 jam, maka quality of sleep-nya itu cuma 4. Tapi kalau seorang itu sleep duration-nya itu 8,5 jam, maka quality sleep-nya itu 9. Jadi ini tuh membuktikan secara statistik bahwa semakin lama durasi tidur, maka semakin baik kualitasnya. Lanjut ke contoh kedua, itu ada contoh korelasi negatif, di mana hubungan ini terjadi ketika kenaikan nilai pada satu variabel diikuti oleh penurunan nilai pada variabel lainnya. Jadi bisa dilihat kalau quality of sleep seorang itu cuma 4, maka stress levelnya itu langsung melonjak sebesar 8. Sedangkan kalau quality of sleep seorang itu 9, maka stress levelnya juga cenderung rendah, yaitu cuma 3. Jadi yang itu membuktikan secara statistik bahwa semakin buruk kualitas tidur, maka tingkat stres akan semakin tinggi.
Lanjut contoh terakhir, di sini itu merupakan contoh tidak ada korelasi. Jadi hal ini itu terjadi ketika perubahan pada suatu variabel tidak memberikan indikasi apapun tentang perubahan pada variabel lainnya. Misal di sini itu ada kolom age dengan daily step. Hasilnya di sini itu nggak menunjukkan adanya hubungan antara umur seseorang dengan langkahnya per hari. Lanjut lagi ke materi ke-6 yaitu correlation matrix. Jadi matriks korelasi ini adalah sebuah tabel yang menunjukkan koefisien korelasi antara setiap pasangan variabel dalam dataset. Nah, variabel yang sama itu akan dicantumkan di baris pertama dan kolom pertama, dan sel pertemuan baris dan kolom itu menunjukkan korelasi di antara keduanya. Jadi ini tuh adalah cara yang sangat efisien untuk melihat gambaran besar hubungan antara semua variabel numerik secara bersamaan. Contohnya di sini, itu kita pilih satu variabel baris kiri, dan satu variabel di kolom atas. Angka di pertemuan keduanya itu adalah nilai korelasinya. Contohnya pertemuan baris quality of sleep dan kolom sleep duration. Nilainya adalah 0,88, yang artinya ada hubungan positif yang sangat kuat. Jadi semakin lama durasi tidur atau sleep duration itu maka semakin tinggi pula kualitas tidurnya atau quality of sleep. Keduanya ini bergerak searah. Lalu contoh berikutnya itu pertemuan baris quality of sleep dan kolom stress level, di mana nilainya itu min 0,90, yang artinya ada hubungan negatif yang sangat kuat. Jadi semakin tinggi kualitas tidur atau quality of sleep, maka semakin rendah tingkat stresnya atau stress level. Keduanya bergerak berlawanan arah. Dan di sini juga ada contoh pertemuan baris age, usia, dan kolom daily state. Itu nilainya 0,06, yang artinya tidak ada hubungan yang berarti antara usia dan jumlah langkah harian dalam dataset ini. Usia seseorang itu tidak menentukan apakah dia banyak berjalan kaki atau tidak. Nah, berikutnya ini ada pula heat map. Jadi meskipun tabel sebelumnya itu berisi semua informasi, tapi di beberapa kondisi itu akan menjadi sulit untuk dibaca, terutama jika ada banyak variabel. Nah, untuk membuatnya lebih mudah dipahami secara visual, biasanya menggunakan heat map ini. Sebuah heat map itu menggunakan warna untuk merepresentasikan nilai. Jadi warna yang mendekati 1 itu positif kuat atau akan menjadi lebih pekat atau terang. Contohnya di sini adalah pertemuan quality of sleep dengan sleep duration. Lalu itu ada warna yang mendekati min 1 itu negatif kuat akan menjadi pekat dengan warna kontras. Itu contohnya adalah quality of sleep dengan stress level. Dan yang terakhir itu adalah warna di sekitar 0, tidak ada korelasi, yang akan netral biasanya lebih gelap atau pudar, seperti pertemuan pada age dan daily step. Dan kita akhirnya masuk ke materi terakhir, yaitu correlation versus causality. Jadi ini adalah salah satu konsep yang fundamental dalam analisis data, di mana korelasi itu tidak berarti sebab akibat. Jadi hanya karena dua variabel itu bergerak bersamaan atau berkorelasi kuat, itu tidak secara otomatis berarti satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Nah, contohnya itu di output ini. Nah, dari data ini kita bisa mengetahui bahwa saat stres level meningkat, tekanan dari sistolik juga cenderung meningkat. Keduanya itu bergerak bersamaan, tetapi bukan berarti stres level itu secara langsung menyebabkan tekanan darah naik. Karena kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung bahwa stres adalah penyebabnya. Bisa jadi ada faktor gaya hidup lain yang tidak ada di variabel dalam dataset itu yang menjadi penyebab utama dari kedua kondisi tersebut. Itu dia penjelasan data sains statistik yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam proses belajar ini, namun saya berharap materi yang saya sampaikan dapat berguna. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Filah Ataki dengan NIM 0903 12 82 42 90 77.
Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait regresi linear untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah AI. Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Baik, jadi kita perkenalan dulu apa itu regresi linear. Jadi regresi linear ini adalah sebuah metode untuk yang dimana gunanya itu tuh untuk menentukan hubungan antar variabel. Misal kita ada dua variabel nih, kita punya variabel X dan variabel Y. Nah, kita mau mengetahui apakah variabel X ini nih mempengaruhi variabel Y, dan juga kita bisa memprediksi Y ini berdasarkan X ini tadi. Nah, itu adalah regresi linear. Nah, dan untuk codingannya itu seperti ini. Kita mulai dari di sini. Di sini saya sudah ada bikin keterangan, yaitu garis regresi dengan variabel X sama dengan sleep duration. Oke, baik, nanti saya akan jelaskan. Di sini kita import dulu seperti biasa. Kita import library yang akan digunakan. Ada Panda, SPD, lalu ada Matplotlib, SPLT, dan CP import stats. Nah, jadi ketiga library ini akan digunakan untuk menentukan regresi linearnya nanti. Oke. Mungkin yang pertama itu kita masukkan dulu dataset kita dengan sintaks seperti ini. PD read CSF. Berarti kita menggunakan PD atau library Panda tadi yang sudah kita buat, lalu kita panggil fungsi read CSV yang artinya kita membaca data berbentuk CSV. Dan di sini nama datanya itu filenya saya simpan sebagai data.csv. Dan header sama dengan 0 artinya kolom pertama itu artinya adalah baris pertama itu artinya adalah nilainya, dan sep artinya separate, dipisahkan oleh koma. Nah, ini data yang saya gunakan. Oke, sebentar. Nah, di sini datanya itu ada koma ya. Nah, makanya dipisahkan oleh koma. Dan di sini kolom-kolom ini menunjukkan tentang keterangannya. Ada gender, age, occupation, sleep, duration. Nah, jadi dataset yang saya gunakan ini itu adalah dataset tentang kesehatan tidur, pola tidur kita yang sehat atau tidak. Oke. Nah, oke, kita balik lagi ke kode kita. Dan tadi dataset kita disimpan di dalam sebuah variabel yang kita beri nama sleep health data. Nah, lalu di sini kita buat lagi. Kita buat variabel X dan variabel Y untuk menentukan antar hubungannya. Nah, di sini variabel X-nya kita taruh yaitu sleep duration. Berarti semua data yang ada di kolom sleep duration, berarti semua data yang ada di sleep duration itu, di kolom sleep duration itu akan ditampung oleh variabel X. Berarti akan disimpan di X. Nah, untuk quality of sleep disimpan di dalam variabel Y. Lalu selanjutnya kita menginisialisasi beberapa variabel di sini. Ada slope, intercept, R, P, stder. Nah, baik, mungkin saya jelaskan dulu dua hal, yaitu slope dan intercept. Nah, jadi untuk yang RP stder ini nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, untuk sekarang kita fokus ke slope sama intercept dulu. Nah, jadi slope dan juga intercept itu begini. Pertama kita bahas dulu untuk intercept. Jadi intercept itu adalah nilai dasar atau titik awal dari garis regresi kita. Nah, itu intercept. Nah, untuk slope itu adalah nilai Y ketika
ketika X-nya sama dengan 0. Atau seberapa berpengaruhnya nilai X terhadap variabel Y. Nah, untuk rumusnya itu adalah seperti ini. Y sama dengan A dikali X ditambah B. Nah, kita kan ingin mencari nilai Y dari berdasarkan X ini kan. Nah, apakah X ini mempengaruhi nilai Y? Nah, slope dan intercept tuh ialah ini. Nah, mungkin kita bahas yang slope dulu. Slope itu adalah yang B ini. Jadi, slope ini adalah titik awal nilai regresinya. Nah, kalau A ini adalah interceptnya, adalah slope-nya, yaitu kondisinya ketika X sama dengan 0, nilai Y saat X sama 0. Mungkin kita kasih contoh. Misal Y sama dengan A-nya kita buat 2, slope-nya kita buat 2, dikalikan dengan X. Misal X-nya itu kita masukkan. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa X dan Y. X tadi adalah sleep duration, adalah lama durasi tidurnya, dan Y adalah kualitas tidurnya. Seberapa berkualitas tidurnya. Nah, di sini kita masukkan sleep duration-nya, misal dia tidur selama 7 jam. Ditambah B. Nah, B ini adalah nilai dasarnya kan, misalnya nilai dasarnya itu adalah 3. Berarti kualitas tidurnya adalah 3. Oke. Nah, kita hitung Y. Kalau misalnya X tadi 0, kita akan menjelaskan dari slope terlebih dahulu. Misal, berarti kan slope tadi itu kan kalau misalnya X sama 0, berapa naiknya si Y ini. Oke. Misal X-nya 0, berarti kan 2 dikali 0 sama dengan 0. Ditambah 3. Nah, berarti hasilnya adalah 3 ya kan. Nah, itu adalah, kebalik. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, ini adalah interceptnya. Jadi nilai dasarnya itu adalah 3 ketika X-nya 0 itu nilai dasarnya adalah 3. Nah, kalau misal X-nya kita tambah, misal lama tidurnya adalah 1 jam. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 3. Nah, berarti hasilnya adalah 5. Berarti dari 3 tadi, dari 3 dia bertambah ke 5, misalnya X-nya sama dengan 1. Berarti dia naik dari 5 dikurang 3. Berarti sama dengan 2. Nah, 2 ini adalah si slope tadi, yaitu A ini tadi, benar nih, 2 sama. Berarti setiap X-nya naik satu tingkat atau satu tingkatan, berarti Y-nya akan bertambah sebanyak 2. Nah, mungkin itu untuk penjelasan awalnya. Nah, dan dari mana rumus ini didapatkan? Nah, di Python itu sudah ada fungsi untuk membuat rumus ini, yaitu di sini. Yaitu kita panggil stats, library stats tadi, atau library type tadi yang kita import sebagai stat, dan dipanggil fungsi line regress-nya yang menampung nilai X dan juga Y, variabel X dan Y, yaitu sleep duration dan quality of sleep-nya tadi. Nah, line regress ini nanti bakalan menghitung lah, dan hasilnya nanti bakalan dapat rumus yang tadi. Nah, lalu selanjutnya setelah kita buat variabel-variabel nilai-nilainya, lalu selanjutnya itu kita buat sebuah fungsi. Nah, di sini kita definisikan my function, itu nama fungsinya adalah my function, myfunc, lalu menerima parameter X. Dan di sini return slope dikali X ditambah intercept. Nah, ini sama seperti rumus yang tadi. Kalau misalnya Y sama dengan slope. Slope tadi adalah A
dikali X, ini benar dikali X ditambah interceptnya B. Nah, di sini kita sudah ganti ya A dan B itu sebagai A untuk slope, B untuk intercept. Oke. Mulai sekarang kita pakai slope dan intercept. Nah, lalu selanjutnya setelah kita bikin fungsi ini, maka kita akan buat sebuah fungsi lagi. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada list map my function x. Nah, kita jelasin dari yang dalam ini dulu, dari map. Nah, map ini adalah sebuah fungsi, yaitu sebuah fungsi untuk memanggil sebuah function secara berulang kali secara iteratif. Nah, artinya di sini ada parameter my function, yaitu my function tadi yang sudah kita buat, dan ada variabel x atau sleep duration-nya tadi. Nah, artinya di sini kita akan memanggil kita akan mengambil setiap data, setiap nilai yang ada di sleep duration atau di X ini, lalu kita masukkan ke dalam my function ini. Nah, my function tadi kita sudah buat kan, ini fungsinya ini. Nah, jadi X ini akan diolah, setiap data yang ada di X ini akan diolah oleh fungsi ini. Misalkan misal dia 1 jam, nanti hasilnya berapa, misal 2 jam hasilnya berapa, 3 jam hasilnya berapa. Nah, seperti itu seterusnya. Dan disimpan di dalam map. Nah, tetapi map ini tidak bisa menampung dalam bentuk list. Makanya kita buat list untuk menampung hasil dari semua operasi regresi linear tadi. Dan list ini akan disimpan di dalam variabel myModel. Nah, lalu itu, nah ini untuk menggambar diagramnya. Yang pertama itu plt.scatter dan menerima parameter xy. Nah, scatter ini untuk menggambar titik-titik ini. Nah, titik-titik ini adalah data asli sesuai yang ada di tabel CSV tadi. Berdasarkan X dan Y tadi, sleep duration dan quality sleep-nya tadi. Lalu PLT plot ini dari X, dia mulainya dari X dan sesuai dengan my model tadi atau data regresi linearnya tadi. Maka dia akan menggambar garis dari X ke regresi linearnya tadi sesuai datanya. Lalu PLT YLIM ini artinya kita bikin batasan apa namanya? Batasan diagramnya panjangnya di sini minimal 0, max 10 untuk YLIM-nya. Berarti YLIM kan ini ya, YLIM 0 sampai 10. The XLIM-nya juga itu 0 sampai 10 juga. 0 sampai 10. Lalu kita beri label. Untuk X-nya kita kasih sleep duration. Lalu Y labelnya kita kasih quality of sleep. Nah, lalu kita tampilkan dengan fungsi show, plt.show. Maka akan tampil diagram ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel regresi. Nah, jadi setelah kita membuat tadi diagram regresi linearnya, kita akan membuat tabel regresi. Untuk membuat tabel regresi ini kita perlu library startModel.formula.fp yang kita pakai sebagai SMF. Nah, di sini data CSV-nya tadi itu kita simpan di sleep health data tadi kan, kayak yang sebelumnya. Lalu di sini, nah ini adalah proses untuk membuat modelnya atau model OLS. Jadi OLS itu adalah ordinary least square, yang dimana ini adalah salah satu model regresi linear lah. Nah, di sini kita panggil SMF, kita gunakan library SMF dan kita pakai fungsi OLS. Dan di sini hubungannya yaitu adalah quality of sleep dan juga sleep duration. Dan data yang digunakan adalah sleep health data tadi, yang ini. Nah, tetapi ini nih hanya untuk membuat modelnya saja. Nah, di sini dari model tadi, dari model
Oh ya, tadi kan kita buat ini dan disimpan di dalam variabel model. Dan model ini nanti kita buatkan, kita hitung nilai-nilai yang sebelumnya, yang sudah kita buat di ini sebelumnya. Dihitung slope, intercept, R, P, R-nya itu dihitung semua. Nah, makanya fungsi dari fit itu adalah itu untuk menghitung. Jadi ini untuk membuat model, ini untuk menghitung, dan untuk memunculkan tabelnya itu kita gunakan summary, yang dimana tadi perhitungannya sudah disimpan di dalam result, variable result, dan result ini kita summary-kan, kita bikin tabelnya. Dan muncullah tabel seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan menjelaskan, saya akan menjelaskan terkait tabel OLS regression. Nah, kita mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu. Di sini ada depth variable atau dependent variable, artinya variabel yang dipengaruhi. Di sini kita tahu tadi Y-nya itu adalah quality of sleep. Nah, berarti kan quality of sleep tadi disebabkan oleh sleep duration tadi, ya kan? Nah, makanya disebut dependent. Kalau yang faktornya itu disebut independent. Nah, modelnya itu OLS atau ordinary least square. Metodenya adalah least squares. Nah, least squares ini ialah untuk menghitung intercept, slope, STDER, dan lain-lain tadi, standard error, dan lain-lain. Oke. Nah, ini untuk nggak terlalu penting ya, data, time, dan lain-lain ini. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke bawahnya, yaitu coefficient. Nah, jadi coefficient ini ialah nilai dari intercept, nilai asli dari intercept, dan juga sleep duration atau slope-nya tadi. Di sini kita dapatkan intercept itu nilainya min 1634, dan slope-nya tadi itu 1327. Lalu di sini itu ada standard error. Nah, standard error ini fungsinya itu untuk menjelaskan, untuk mencari tahu apakah nilai dari koefisien ini beneran akurat atau tidak, yang ditunjukkan dengan STDR ini. Nah, semakin kecil STDER ini, maka semakin akurat koefisiennya tadi. Lalu di sini ada T atau T value yang menjelaskan hubungan koefisien dan standar error tadi itu. Jadi coef dibagi STDER dan hasilnya itu adalah ini. Nah, T value ini nih untuk mengecek apakah variabel X dan Y ini beneran berpengaruh atau tidak. Nah, semakin besar berarti semakin berpengaruh. Contohnya seperti di sini, itu 36.000, berarti slope-nya ini sangat berpengaruh. Berarti sleep duration ini sangat berpengaruh terhadap ini tadi. Terhadap apa namanya? Terhadap quality of sleep. Nah, lalu di sini ada P lebih besar daripada mutlak T, ini maksudnya adalah P value. Yang artinya ini adalah sebuah probabilitas. Maksudnya kita sama seperti T value tadi, di sini fungsinya untuk mengecek apakah regresi linear ini beneran terjadi, beneran nyata, atau cuma kebetulan saja. Nah, itu ditandai dengan probabilitas seperti ini, yaitu nilainya antara 0 sampai 1. Nah, semakin kecil nilainya, semakin mendekati 0, maka semakin nyata regresi linearnya, atau bukan kebetulan gitu. Bukan kebetulan. Nah, kalau di atas 5 berarti dia tidak bisa diketahui, yaitu kebetulan atau tidak, atau bisa dibilang hanya kebetulan saja. Nah, di sini nilainya itu 0, yang berarti ini regresi linear ini
betul-betul terjadi, bukan hanya kebetulan saja. Lalu 0,25 sampai 0,975 ini adalah yang artinya nilai dari intercept dan sleep duration ini berada di rentang 0,25 sampai 0,975. Nah, di sini benar ya. Di sini 2680 sampai min 1674. Di sini min 21634. Nah, berarti benar rentangnya ada di sekitar itu. Lalu kita masuk ke R square. Nah, R square ini itu adalah seberapa berpengaruhnya variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini kita lihat R square-nya itu 0,0780. Berarti di sini bisa dibilang cukup berpengaruh ya sleep duration tadi, karena rentangnya itu berada di antara 0 sampai 1. Nah, di sini kan kita variabel X-nya itu tuh hanya 1. Kalau misal kita nambah satu variabel X lagi, R square ini bakalan bertambah terus. Nah, tapi kan kita nggak tahu variabel X yang baru kita tambahkan ini beneran berpengaruh atau tidak. Karena walaupun dia tidak berpengaruh, nilai R square ini tetap bakalan bertambah. Nah, makanya dari itu ada adjust R square untuk mengatasi itu. Yang artinya kalau misalnya X yang baru kita masukkan tadi itu tuh berpengaruh, ininya akan naik. Kalau misalnya X-nya tidak berpengaruh, ini akan turun. Nah, itu adalah adjust R square. Nah, mungkin itu saja untuk tabel regresinya. Di sini ada sebuah kode lagi, ini untuk menentukan nilai Y secara manual lewat fungsi. Nah, ini kalau misal kita mau ngecek secara manual sleep duration-nya, berapa sleep duration-nya, yang misalnya 2 jam kita tidur 2 jam, dan berapa kualitas tidurnya nanti. Sini def predict quality of sleep, nama fungsinya di sini menerima parameter sleep duration. Oke. Nah, ini sama yang kayak sebelumnya. Ini adalah Ini adalah interceptnya, yaitu 1,300 berapa ya ini? 1,3287 sama seperti yang ini tadi. Ini slope-nya 1,3287 dikali sleep duration atau X-nya ditambah min 2,1634 atau intercept-nya. Nah, intercept-nya tadi sama seperti rumus yang tadi yang saya jelaskan di awal. Lalu di sini kita coba print fungsi predict quality of sleep, kita masukkan sleep duration-nya 2, misalnya 2 jam. Hasilnya akan muncul. Nah, Y-nya yaitu nilainya adalah 0,49 sekian. Kalau misalnya dia tidur 5 jam, dia 4,48 sekian. Misalnya 8 jam, 8 sekian. Kalau misalnya 10 jam, sekian. Nah, kalau untuk yang codingan ini garis regresi dengan variabel X sama dengan H. Nah, berarti variabelnya kita ganti, variabel X-nya tadi. Yang dari sleep duration kita ganti jadi H. Nah, sama seperti sebelumnya, kita masukkan kolom-kolomnya di variabel X dan Y. Terus ininya kita hitung, slope, intercept, dan lain-lain. Pakai line regress. Lalu fungsinya sama yang kayak tadi. Rumus yang didapetin tadi dari start line regress tadi. Lalu kita simpan di dalam my model, regresi linearnya. Lalu di sini kita print my model. Nah, oke. Terus di sini ada diagram untuk menggambar diagramnya sama kayak tadi. Terus kita tampilkan, dan ini untuk memunculkan tabelnya kita pakai si OLS tadi. Nah,
di sini kita beda quality of sleep berhubungan dengan age. Kalau tadi duration sleep, di sini age. Datanya sleep health data. Dan akan muncul diagram seperti ini. Nah, kita lihat di sini R square-nya itu sangat kecil, 0,224. Yang artinya berarti si variabel X atau H ini tidak terlalu tidak terlalu berdampak terhadap Y atau tidak memiliki hubungan yang erat dengan Y atau quality of sleep tadi. Nah, lalu di sini kita coba masukkan dua variabel X, yaitu sleep duration dan juga age. Kita bikin di sini datanya akan muncul. Nah, R square-nya bakalan bertambah 0,813. Dari yang sebelumnya kalau misalnya cuma sleep duration dia 0,780. Oke. Berarti muncul ya tadi 0,813. Berarti ketika kita masukkan, kita tambahkan variabel X lagi, dia akan meningkat. Dan di sini juga adjust R square-nya meningkat. Berarti data yang baru, variabel baru yang kita tambahkan atau H tadi beneran berpengaruh terhadap Y tadi atau sleep quality sleep-nya tadi. 0,8 kenapa tidak 100? Karena sisanya itu mungkin dari variabel lain. Mungkin ada istirahatnya atau yang lain-lain. Pokoknya variabel-variabel lain lah. Makanya dia tidak 100. Nah, dan di sini juga sama kalau misalnya kita mau prediksi secara manual, kita masukkan di sini rumusnya beda lagi ya. Nah, di sini karena dua variabel sama kayak tadi, intercept dikali slope dikali X, sleep duration, ditambah intercept-nya. Lalu dikalikan age atau variabel X keduanya dikurang intercept. Dan ini kita coba masukkan print predict quality of sleep, yaitu fungsi tadi. Kita masukkan jika lama tidurnya 2 jam dan umurnya adalah 20, maka kualitas tidurnya adalah min 211. Nah, mengapa min? Karena regresi linear ini tidak menggunakan tidak menggunakan kondisi nyata gitu yang ada benar-benar di dunia nyata. Jadi dia memang kadang suka keluar hasilnya minus, tetapi itu benar kok. Nah, kalau misalnya 5 jam dan usianya 30, dia tampil kualitas tidurnya minus 143. Kalau 8 jam 60, dia 41. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan saya terkait materi data science ini, khususnya yaitu adalah regresi linear. Saya meminta maaf jikalau ada salah kata atau kurang dari penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.